Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Pak Sekjen Mitapi, Bapak Hotmar Johan Sitanggang, yang akan membahas tentang arah pengaturan rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, klaster perpajakan. Dengan saya Bintang Mahaputra, teks legal dari JSP Law Firm. Berikutnya kita akan sampaikan lagi kepada Bapak Hotmar. Oke, terima kasih Pak Bintang. Untuk kali ini saya akan lebih memberitahukan pengaturan rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Ya, untuk sekarang ini kan lagi boomingnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja gitu, dari ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, terus pertambangan dan lain-lain. Tapi untuk sekarang ini nanti kita akan lebih ke arah bidang perpajakannya, Pak Bintang, gitu. Gimana Pak Bintang? Sesuai dengan fokus kita juga ya. Ya. IKAPI, Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak. Makanya kita dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kita fokus kepada klaster pajak aja. Ya. Yang mana klaster pajak dalam Cipta Kerja ini atau biasa kita sebut Omnibus Law terdapat beberapa pasal ya. Di antaranya di bab 1 ketentuan umum terdapat 2 pasal. Bab 2 di kemudahan berusaha di bidang pajak penghasilan terdapat 2 pasal juga. Bab 3 kemudahan berusaha di bidang perpajakan pertambahan nilai terdapat 1 pasal. Di bab 4 juga ada kemudahan berusaha di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di bab 5 ketentuan peralihan dan bab 6 ketentuan penutup. Jadi totalnya terdapat 8 pasal tentang perpajakan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, langsung aja nih kita akan bahas nih. Apa aja sih 8 pasal itu dan bagaimana sih implikasinya soal peraturan pelaksanaannya? Sebab kan kita tahu sendiri bagaimana undang-undang dijalankan melalui peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan pemerintah yang sementara dan akan direvisi dikarenakan terdampak oleh Omnibus Law tersebut. Oke, kita kembali lagi ke Bapak Hotmar untuk pembahasannya. Ya, nah, silakan, kalau Pak. Pokok pengaturan kan ini kan kita masih ada baru dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan, harus ada peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, terus PMK, peraturan Menteri Keuangan, terus apakah ada dari peraturan Dirjen Pajak, terus apakah nanti ada dari surat edarannya dan lain-lain. Gitu ya. Benar. Nah, untuk pokok-pokok pengaturan ini kemudahan berusaha di klaster pajak penghasilan gitu ya. Yang pertama itu berdasarkan di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja atas perubahan dari pasal 26 Undang-Undang PPH gitu ya. Yang pertama adalah penurunan tarif PPH pasal 26 atas bunga obligasi internasional termasuk premium diskonto yang diterima dan atau diperoleh dari wajib pajak luar negeri. Itu terus juga ada perubahan dari dividen atau penghasilan lainnya dikecualikan dari objek PPH yang berlaku diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini penyesuaian dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Terus yang ketiga, warga negara asing atas keahlian tertentu telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebelum tanggal 2 November 2020 yang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Betul. Perlakuan pengesahan PPH hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia saja yang dapat diterapkan terhitung sejak 2 November 2020 gitu, sepanjang jangka waktu 4 tahun pajak sejak menjadi SPDN belum terlampauin ya. Itu berdasarkan dari penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dan dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019. Oke, cukup gitu, dulu Bang. ya. Jadi gini,
Coba kita telah dulu deh nih 3 pasal pertama nih ya kan. Boleh. Ya. Maksudnya gimana sih dalam Cipta Kerja ini yang menjadi peraturan terbaru tentang perpajakan gitu. Iya. Penurunan tarif PPh pasal 26 gitu loh. Kita lihat di sini atas bunga obligasi internasional termasuk premium, diskonto yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Nah, Jadi secara nggak langsung investor atau wajib pajak dari luar negeri ini mendapat kemudahan dong, keringanan dalam membayar pajak di wilayah kepabeanan atau perpajakan Indonesia. iya, kalau misalkan kita nih punya penghasilan di luar negeri, misalkan ya penghasilan di luar negeri, terus dibawa ke Indonesia, Iya. gitu, uangnya ini terus diinvestasikan, maka itu tidak dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 26. Oh. Itulah Undang-Undang Cipta Kerja, karena kan bagaimana pemerintah ini untuk menarik investasi dari luar negeri itu ke dalam negeri. Kan banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang mempunyai penghasilan di luar negeri. Betul, Gitu, investasi dan di harus investasi ditarik luar. ke Indonesia gitu, dan untuk membuka lapangan kerja juga di Indonesia. Seperti itu, Pak Oke, Bintang. jadi demi menjaga penyerapan Heeh. perpajakan dari wajib pajak luar negeri, maka Hmm. diturunkan tarif pasal 26 tersebut ya Pak ya. Iya, Supaya diturunkan, wajib malah pajak dibebaskan. malah dibebaskan. Iya, Oh, berarti gitu. tergantung nanti bagaimana skema pelaksanaannya sendiri itu ya. Ya, karena kan di undang-undang hanya melihat penurunan tarif PPh-nya, tapi kan di peraturan pelaksananya berapa persennya, apakah dibebaskannya itu nanti ada di PP gitu. peraturan Betul. pemerintah. Oke. Nah, yang nomor 2 tadi mengenai dividen atau penghasilan lain ya, dikecualikan dari objek pajak PPh berlaku yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ah, Artinya pembagian dividen dalam saham, pembagian dividen tiap tahunan itu bisa jadi diturunkan atau dihapus pajaknya, Pak ya. bisa juga sama seperti yang pertama gitu ya, walaupun di dalam negeri, di luar negeri kita investasikan lagi untuk dividen ini, maka akan dibebaskan atau diturunkan tarifnya gitu. Wah, berarti benar-benar dikembangkan lagi ya kita ya. Potensi kita untuk berusaha, berinvestasi demi menyerap meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan pajak tersebut. Betul, Oke. betul, Pak Bintang. Yang ketiga, warga negara asing dengan keahlian tertentu telah menjadi subjek pajak dalam negeri atau disingkat SPDN. Ya. Sebelum tanggal 2 November 2020, sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, perlakuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dapat diterapkan terhitung sejak 2 November sepanjang waktu 4 tahun pajak sejak SPDN. Itu penjelasannya gimana itu, Pak? Gini nih, kalau kan warga negara asing ya, kalau harus 183 hari dulu berada di Indonesia gitu kan, selama 1 tahun pajak gitu, baru nanti diakui menjadi subjek pajak dalam negeri. Oke. Nah, untuk sekarang kan dengan keahlian tertentu dari awal juga kita bisa dikenakan sebagai wajib pajak dalam negeri gitu kan, tarifnya progresif. Nah, untuk sementara kan untuk dikenakan PPh pasal 26 ini dikenakan tarif yang cukup besar gitu. Flat 20% gitu dari penghasilan di dalam negeri. Sementara kan kalau misalkan penghasilannya udah menjadi subjek pajak dalam negeri, nanti dikenakan tarif progresif gitu, 5%, 15%, 25%, 30% gitu, tergantung dari penghasilannya. Gitu, Pak Bintang. Nah, untuk warga negara asing dengan keahlian tertentu itu definisinya apa sih, Pak? Dengan keahlian kan kebanyakan keahlian tertentu itu banyak jenisnya ya gitu ya. Oh, seperti profesi gitu, dokter. Profesi gitu, dokter, akuntan dan sebagainya macamnya. lawyer, Jadi oke. kalau misalkan orang asing yang bekerja di Indonesia menjadi buruh itu bukan merupakan sebagai keahlian. Oke, berarti itu masih sama seperti yang dulu gitu. Oh, jadi kayak Undang-undang misalnya PPh. ada arsitek dari luar negeri dipanggil untuk proyek nasional, nah itu bisa dikenakan sebagai wajib pajak, gitu Iya, ya. betul. Seperti itu. Oke. Mengenai Ya. tarifnya nanti diatur di peraturan pelaksanaan. Ya, kalau mengenai tarifnya sama seperti Undang-Undang PPh gitu, hanya mekanisme bagaimana dia menjadi subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri, seperti itu. Oke, berarti peraturan pelaksanaannya sebelumnya ada di PP nomor 94 tahun 2010, Jungto PP 45 tahun 2019, Betul. yang mana nanti akan dirubah lagi disesuaikan dengan Omnibus Law ini ya, atau Iya, Undang-Undang betul. Cipta Kerja. Betul, betul.
Ya, Gitu. mungkin selanjutnya Pak, dari 3 pasal tersebut ada lagi nggak sih lanjutannya dari Ada. yang kita akan bahas ini dari Cipta Ada, Kerja? nanti kan ada pokok-pokok perubahannya, peraturan pelaksananya. Yang keempat itu pengakuan penghasilan dan atau biaya wajib pajak melakukan kegiatan usaha sewa dan sewa guna usaha gitu. Terus yang kelima adalah zakat yang dibayarkan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan Aceh dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang. Nah, saya jelaskan langsung aja ya. Langsung aja Pak, boleh Gitu satu kan. pasal. Ini yang keempat itu pengakuan penghasilan atau biaya wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sewa dan sewa guna usaha. Kan sekarang kalau misalkan kegiatan sewa, usaha sewa kan itu sudah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 Oke. gitu. Kalau sewa guna usaha seperti ini ya, kita menyewa ruko gitu untuk melakukan usaha kita gitu. Itu juga diwajibkan menjadi biaya gitu. Biasanya kan hanya final dan itu tidak dibiayakan. Oh gitu. Gitu ya, karena itu merupakan biaya PPh final gitu Pak Bintang. Nah, untuk zakat kan Iya. zakat harus berskala nasional dulu, misalkan ke Badan Amil Zakat Nasional Iya. dan sebagainya macamnya. Nah, ini ada kemudahan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk pemerintahan Nangro Aceh Darussalam gitu. Jadi bisa membayarkan zakat kepada pemerintahan Aceh gitu kan. Oh yang dapat iya. dikreditkan sebagai pengurang dari pajak penghasilan kita. Oh ya, Gitu. Nangro Aceh Darussalam itu kan daerah Nah. kekhususan ya, daerah Ya. yang diistimewakan di Betul. negara Indonesia gitu. Selain dari Yogyakarta, ya kan? Nah, di sana kan itu kan menerapkan hukum-hukum syariat Islam ya. Betul. Yang mana kalau di daerah-daerah lain perkara zakat itu diurus oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, untuk di Aceh sendiri dikhususkan oleh pemerintahnya gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau- terhadap pejabat atau pengusaha yang membayar zakat tersebut, perhitungannya dapat dikreditkan. betul. Jadi Oh, kan gitu. kalau provinsi-provinsi lain kan harus menggunakan Badan Amil Zakat Nasional gitu kan, Basnas gitu. Kalau pemerintahan Aceh kan punya sendiri gitu kan. Betul. Dia mungkin Badan Amil Zakat Aceh dan sebagainya macamnya yang dikelola oleh provinsi Aceh itu gitu. Jadi memberi kebebasan bagi pemerintah Aceh sendiri untuk mengelola zakatnya, dan juga pemerintah itu memberikan fasilitas dalam hal ini sebagai pengurang dari penghasilan. Oh gitu. Jadi supaya masyarakat di daerah Aceh itu juga tertib administrasi dan menghindari penggelapan atau transaksi pajak yang direkayasa gitu Pak ya. Iya. Jadi lebih dikontrol aja sih di sini Iya, gitu. betul. Dan lagi kelebihannya juga buat wajib pajak, berapapun nilai pajak yang dikreditkan akan membantu wajib pajak tersebut, baik Iya. wajib pajak pribadi maupun badan. Betul, Gitu Pak ya. betul. Oke, lanjut Pak. Lanjut ya. Nah, ini tadi kan dari klaster untuk pajak penghasilan. Nah, sekarang untuk PPN ya. Gitu, ada kemudahan berusaha bagi klaster pajak pajak pertambahan nilai ini. Gitu, yang pertama adalah pemakaian sendiri atas BKP dan atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak termasuk penyerahan BKP dan JKP. Ini penyesuaian dari pasal 5 hasil putusan MA nomor 64 P garis miring HUM garis miring 2013. Gitu. Terus yang kedua adalah pengalihan BKP pengganti saham sebagaimana dimaksud dengan pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN meliputi pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal kepada badan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang PPN. Jadi ini semua tuh sebenarnya kemudahan bagi kita untuk berinvestasi gitu Pak Bintang. Bagaimana kan ada setoran modal itu kan yang dimaksud dengan misalkan ada penyerahan BKP gitu untuk tujuan setoran modal itu tidak dikenakan PPN kembali gitu. Okay. Ya, jadi ada kemudahan bagi perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Oh, betul-betul cipta kerja berarti ya? Iya, jadi kan kita berinvestasi gitu, tapi kita tidak dikenakan pajak gitu terlebih dahulu gitu. Jadi bagaimana
pengusaha dapat menciptakan suatu menciptakan lapangan kerja dan dengan bantuan pemerintah melalui sektor pajak. sektor Begitu. pajak gitu kan. Oke. Kan pajak dari kita untuk kita Nah, kembali gitu iya. ya. Kita lanjut lagi Pak. Masih banyak Nah, nih. masih banyak ya Masih kayaknya banyak. bahasan kita nih. Masih banyak nih. Sekarang nomor 3 Iya. adalah menghapus ketentuan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan yang terutang PPN. Gitu. Terus yang keempat adalah pemungutan PPN atas penyerahan BKP secara konsinyasi bagi PKP pemilik barang atau konsinyar. Nah, yang ketiga ini kan lebih ke arah e-commerce gitu, transaksi digital. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat membantu bagi pengusaha-pengusaha kecil gitu kan. Dari misalkan kan kita UMKM menitipkan barang konsinyasi ke gerai-gerai atau kemana gitu kan, dari perusahaan-perusahaan retail, maka itu kan baru harus laku dulu baru nanti dikenakan pajaknya PPN kan. Biasanya kita nitip barang ya itulah penyerahan barangnya itu, terus ada returnya baru, jadi memangkas gimana ya, potong di awal gitu iya, pajaknya. jadi memangkas cara kerjanya gitu kan. Kita harus ngasih dulu barangnya gitu, terus ada PPN-nya, setelah itu nanti ada retur kembali gitu atas itu. Nah itu nanti kemudahan lah bagi UMKM ini untuk melaksanakan perpajakannya. Terkait konsinyasi ini kita minggu lalu sempat bahas ya Pak ya, Iya. masalah tentang penitipan jasa perusahaan retail atau kita bisa bilang BKP melalui sistem konsinyasi. Betul. Dari pedagang eceran Betul. ke gerai-gerai gitu. Kemarin kita sempat bahas minggu lalu Hmm. gimana sih perpajakannya. Kalau dulu kan kita dipotong di awal pajaknya, nanti dikreditkan kalau misalnya barang tersebut nggak laku semua. Nah, di peraturan terbaru di Undang-Undang Cipta Kerja ini, pengenaan PPN diperhitungkan berdasarkan berapa jumlah barang yang terjual. Gitu. Ya, betul Pak. Artinya memotong proses gitu kan, lebih Ya, mempersingkat atau mengefisienkan mempersingkat. proses gitu. Betul, seperti itu. Kayak gitu Pak Bintang. Terus Oke. juga yang nomor poin ini kan bagi kita yang non PKP untuk pajak masukan, misalkan kan kita mendapatkan pajak masukan gitu dari lawan transaksi kita. Nah, nanti di akhir tahun atau di akhir periode kita bisa kumpulkan faktur pajaknya dan kita merestitusikan pajak pertambahan nilainya gitu kan. Dan biasanya kita hanya bisa dibebankan saja gitu menjadi beban PPN. Tapi sekarang kita bisa mendapatkan pengembaliannya itu uang dari pengkreditan pajak ini. Oh, Gitu. jadi lebih meringankan UMKM ya? Iya, karena UMKM kan banyak tidak memiliki PPN gitu atau tidak ber-PKP, dia tidak sebagai pengusaha kena pajak. Ya itu Gitu. lagi karena memang dasar penghasilannya belum mencukupi Ah. gitu kan. Sekalipun mereka bisa melakukan permohonan untuk diajukan sebagai PKP, mungkin dilihat lagi penghasilan mereka agak berat gitu loh kalau untuk dipasangkan sebagai statusnya pengusaha kena pajak gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Oke. Nah, itu tadi berdasarkan pajak pertambahan nilai. Nah, sekarang kita lanjut ke klaster ketentuan umum perpajakan, pokok pengaturan rancangan peraturan pemerintah kemudahan berusaha ya. Nah, di KUP ini sebagian besar adalah sanksi-sanksi administrasi. Jadi pengurangan sanksi administrasi. Yang pertama itu adalah penurunan sanksi administrasi dari 150% menjadi 100% gitu ya. Itu dalam hal pemeriksaan. Terus menghapus kewenangan Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB pasal 13 Undang-Undang KUP atas pidana pajak yang dilakukan karena kealpaan yang pertama kali. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengingat pembuktian atas kealpaan pertama kan sulit dilakukan ya. Gitu. Terus yang ketiga adalah kewenangan Dirjen Pajak untuk menerbitkan SKPKB pasal 13 ayat 5 Undang-Undang KUP dan pasal 15 ayat 4 juga. Hal ini untuk melindungi hak wajib pajak dari penerbitan SKPKB dan SKPKBT gitu setelah terdapat putusan pengadilan pajak dan atau atas tindakan pidana di bidang perpajakan. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan ketentuan pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak dari 2% menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, nanti kalau misalkan ini kan masih ke arah
masih ke arah Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti ada peraturan pelaksananya yang menjadi baku berapa tarif yang akan turun. Oke. Gitu ya. Ya sekarang gini, maksud saya gini Pak. Mm. Ini kan tadi 4 pasal yang disebutin soal masalah KUP ya. Mm-mm. Ya kita tahu kan, pidana dalam perpajakan itu merupakan ultimum remedium atau Betul. upaya hukum yang paling terakhir nih, gitu loh. Sementara di beberapa pasal tadi disebutkan bahwa penghapusan kewenangan Dirjen Pajak gitu. Mm-mm. Artinya nanti masalah perpajakan pidananya tersebut diatur oleh pusat berarti dong. Iya, Ya betul. kan? Udah nggak berlaku lagi Dirjen Pajak daerah setempat gitu. Mm-mm. Jadi melihat dari perubahan-perubahan pasal tersebut, kita bisa melihat asas ultimum remedium ini benar-benar diupayakan terakhir gitu loh. Iya, betul Pak. Jadi langkah-langkah pidananya itu makin dipersempit, jadi dibebankan kembali kepada denda dan sanksi administratif, begitu Pak ya? ya kalau pajak kan sebenarnya sanksinya ke arah yang pertama itu administratif dulu, gitu. Seharusnya kan teguran-teguran dulu, teguran terus gitu kan. Nah, apabila masih teguran ini tidak ada gubrisan dari wajib pajak, maka kan mungkin kedepannya dikenakan pidana seperti itu. Tapi sekarang kan sistem di perpajakan sudah cukup bagus gitu ya, karena kan banyak dapat pidana perpajakan itu dari penerbitan faktur pajak. Oke. Gitu. Nah sekarang ini kan faktur pajak sudah menggunakan sistem yang online Online gitu. ya. Jadi kan E-faktur berarti ya? e-faktur. Ah, Jadi wajib oke. pajak ini tidak bisa lagi sekarang bermain-main lagi dengan faktur pajak gitu. Jadi kan sebenarnya sudah dipersempit juga dari Dirjen Pajaknya atas pidananya gitu kan. Jadi mungkin kedepannya nggak ada pidana lagi, ya hanya sanksi administrasi aja. Oke, gitu. berarti objek pidana pajak dengan subjek pajaknya juga dipersempit ya kan? Nah, Iya. subjek pidana pajak itu kan ada wajib pajak pribadi, wajib pajak badan maupun pejabat pajak, gitu loh. Maupun ahli penghitungan pajak juga, akuntan publik kan juga bisa jadi subjek pidana pajak. Kalau misalnya dia melakukan rekayasa perhitungan. Nah, memang dari hal-hal tersebut yang sensitif itu mengenai faktur pajak, gitu loh. Antara lawan transaksi dengan pemberi transaksi itu harus didetilkan. Terdapat lagi nanti nomor NPWP harus dicantumkan. Kalau nggak ada nomor NPWP, nik KTP yang kita masukkan dalam faktur tersebut. Iya. Jadi sebenarnya ini mempersempit ruang gerak dari Dirjen Pajak gitu kan. Jadi misalkan ada temuan nih, ini bukti permulaan, ini harus dipidana. Jadi nggak seperti itu. Jadi ke arahnya semuanya adalah sanksi administrasi gitu. Selagi kita bisa mengupayakan sanksi administrasi atau kenaikan bunga dan sebagainya macamnya gitu, ya itu yang harus ditempuh gitu. Iya, berarti bagi ini wajib pajak. Kita betul-betul menjunjung tinggi asas ultimum remedium ya. Iya, Artinya betul. pidana kurungan tanpa pengembalian kerugian negara itu juga akan bersifat nihil. Betul. Gitu loh, nggak ada artinya. Jadi lebih baik kita genjot aja terus administrasinya Pak ya. Iya. Supaya walaupun biarpun sedikit, setidaknya pemasukan kepada negara tuh tetap ada. Gitu. Betul. Ya lanjut Pak. Oke, itu aja, nanti kita lebih nanti dijelaskan lagi. Ini hanya sekelimat saja dari kita. Oke. Gitu ya, sekelimat aja dari kita tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kedepannya nanti tanggal 23 Desember, tanggal 22 Desember 2020 IKP akan mengadakan PPL ya. Itu PPL tentang Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan dan investasi. Nanti bisa diikutin oleh peserta umum semuanya gitu ya, Maupun anggota IKP bisa juga Pak. maupun anggota IKP. Oke. Nanti bisa mengunjungi Instagram kami ya di IKP Text, Instagram kami di IKP Text, dan Facebook kami juga di IKP Text gitu ya, dan juga di YouTube kami di IKP Official gitu. Nanti di bio kami di Instagram kami nanti ada kontak personnya, nanti bisa menghubungi bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalkan ingin mengetahui tentang Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan dan investasi ini yang sangat booming, dan kita tahu ya kedepannya mungkin ada peraturan pelaksananya. Tapi sekarang pemerintah ingin mengajak masyarakat untuk berembuk atau memberikan masukan kepada pemerintah ini bagaimana caranya supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini meningkatkan
meningkatkan Wawasan masyarakat soal perpajakan melalui wawasan Undang-Undang Cipta Kerja. masyarakat dan Gitu. juga kembali lagi gitu kepada masyarakat gitu kan, karena undang-undang ini untuk masyarakat luas gitu, jadi peraturan pelaksanaannya juga untuk masyarakat luas gitu ya. Jadi jangan lupa catat tanggalnya 22 Desember 2020 kita akan bahas lebih detail soal perpajakan melalui pendidikan profesi berkelanjutan, Iya, ya Pak ya. betul. Tentang perpajakan dan investasi. Betul. Nah, itu yang hadir siapa aja Pak? Itu yang hadir mungkin nanti diberitahukan ke depannya. Oke, nanti bisa Gitu ya. dicek di komennya aja ya. Nah, mengenai detailnya dan ada di situ kontak person yang bisa dihubungi. Betul. Bagaimana mau reservasi, bagaimana dan segala macamnya, silakan hubungi di situ aja. Oke. Kita cukup sampai di sini Pak. Siap. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami. Salam IKP ya.